Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Walladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Masyaallah muslimin, sidang salat Jumat Masjid Al-Ittihad rahimakumullah. Tidak bosan-bosannya khatib berwasiat dan mengingatkan khatib khususnya dan seluruh jamaah yang mulia di Masjid Al-Ittihad pada umumnya untuk senantiasa meningkatkan kadar dan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha istiqamah, senantiasa kita banyak mensyukuri nikmatnya tanpa kita melalaikannya, senantiasa taat kepadanya tanpa berusaha untuk bermaksiat kepadanya. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian karena sebaik-baik bekal adalah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin, ahibaillah rahimakumullah, di antara hal yang harus diketahui oleh seorang muslim mengenai hukum-hukum agamanya ialah bahwa Islam atau Allah Subhanahu wa taala menyuruh hambanya ini, umatnya ini berlaku seimbang dan ekonomis dalam kehidupan dan penghidupannya. Dalam Quran surah Al-An'am 141, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tusrifu," dan janganlah kalian berlebih-lebihan. Innahu la yuhibbul musrifin. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Dalam Quran surah lain, surah Al-Isra ayat 26 dan 27, wala tubadzir tabdzira. Janganlah kalian menghambur-hamburkan harta. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Sungguhnya orang-orang yang suka menghambur-hamburkan harta, yang boros, adalah teman-teman syaitan. Masalah hadirin ahibaillah rahmatullah, ketika Allah menyuruh kita menginfakkan harta ini dalam Al-Quran, Allah tidak menyuruh menginfakkan semua harta, hanya sebagian saja. Siapa yang istiqomah menginfakkan hartanya di jalan Allah, maka yakin tidak akan pernah kekurangan. Dan tidak ada istilah orang yang senantiasa mensedekahkan hartanya atau menginfakkan hartanya akan hidup bangkrut atau miskin. Mana qasat sedaqatun min malin. Harta yang kita sedekahkan tidak berkurang. Falyasdad, kata Rasulullah. Bahkan sampai 3 kali beliau mengatakan falyasdad, falyasdad. Maka dia akan bertambah, akan berkah bertambah. Dengan pola hidup sederhana dan ekonomis ini diharapkan seorang muslim tidak perlu sering dan banyak berhutang. Apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyukai seorang muslim yang suka berhutang, karena hutang dalam pandangan orang yang merdeka adalah kesedihan di malam hari dan kehinaan di siang hari. Dan Nabi kita Muhammad SAW selalu mohon perlindungan kepada Allah dari hutang ini. Di antara doa beliau dalam hadis rawahu Abu Dawud berbunyi, Allahumma inni a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari lilitan hutang dan tekanan orang lain. Beliau pun mengucapkan a'udzubillah minal kufri wad dain. Aku berlindung kepada Allah
dari kekufuran dan hutang. Faqala rajulun, ada seorang laki-laki yang bertanya, ata'dilul kufra biddaini ya Rasulullah? Wahai Rasulullah, apakah engkau menyamakan hutang dengan kekufuran? Apa jawab Rasulullah? Qala na'am. Rasulullah mengatakan iya. Disebutkan pula dalam satu hadis beliau dalam salatnya senantiasa membaca Allahumma inni a'udzubika minal ma'sam wal maghram. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari dosa dan hutang. Faqila lahu, ada lagi yang mengatakan laki-laki kepadanya, innaka tasta'idhu minal maghram katsiran ya Rasulullah. Wa Rasulullah, engkau sering sekali minta perlindungan kepada Allah tentang hutang ini. Kemudian Rasulullah menjawab, faqala innar rajula, kata Rasulullah, idza gharama haddasa fakadzdzaba wa wa'ada wa akhlafa. Seseorang itu ketika dia berhutang, dia berbicara, maka dia sering berdusta. Wa idza wa'ada wa akhlafa. Kalau dia berjanji, dia sering berkhianat. Dia sering menyalahi janjinya atau mengkhianatinya. Hadis rawahu Bukhari. Nabi SAW menjelaskan bahwa hutang bisa membahayakan akhlak. Bahkan Nabi tidak mau menyolati mayit. Nabi tidak mau menyolati mayit apabila diketahui masih mempunyai hutang dan tidak meninggalkan harta untuk membayarnya. Hal ini beliau lakukan sebagai ancaman terhadap akibat hutang, sehingga apabila mendapatkan ghanimah atau harta rampasan perang, Nabi sendiri yang menyelesaikan hutang tersebut. Dan beliau bersabda, yughfaru lisyahid. Orang yang mati syahid semua dosanya diampuni, illad dain, kata Rasulullah, kecuali utang. Hadis rawahu Muslim. Maka berdasarkan penjelasan ini, seorang muslim tidak boleh berhutang kecuali jika darurah, jika memang sangat membutuhkan. Dan bila berhutang tidak boleh sama sekali berniat untuk tidak membayarnya. Beliau bersabda, man adana amwalan nas yuridu adaaha addallahu anhu wa man akhadaha yuridu itlafaha atlafahullah. Rawahu Bukhari. Barang siapa berhutang harta orang lain dengan niat akan mengembalikannya, maka Allah akan meluluskannya, memudahkannya atau mengembalikan niat itu. Dan barang siapa yang mengambilnya dengan niat membinasakannya atau tidak mengembalikannya, maka Allah akan merusak dia. Hadis rawahu Bukhari. Maka melihat begitu besarnya resiko hutang, seyogianya atau sebaiknya kita menghindarinya. Jangan sampai hanya karena masalah untuk memenuhi hawa nafsu menginginkan ini dan itu. Akan tetapi dalam kondisi genting tadi, dalam kondisi darurah, memang sangat membutuhkan kita, maka apa boleh buat, itu pun dibolehkan. Tetapi ada hal-hal yang perlu kita perhatikan untuk mencegah hal yang tadi di atas. Pertama adalah berusaha menghindari hutang sebisa mungkin. Betapapun besar manfaat hutang itu, tetaplah ia menjadi beban kehidupan. Secara langsung akan mengganggu ketentraman hidup keluarga kita. Mencari solusi lain sebelum berhutang tentulah perkara yang lebih baik. Apalagi sekarang begitu mudahnya kita dihutang dengan mencekik ribanya, dengan pinjol-pinjol yang begitu mudahnya berkeliaran di medsos kita itu. Itu kalau kita tidak hati-hati, itu semuanya bisa mencelakakan kita. Yang kedua adalah berniat untuk melunasinya. Innamal a'malu binniyat. Sungguhnya sahnya amal seorang itu tergantung niatnya. Rasulullah senantiasa menganjurkan agar kita meluruskan niat, termasuk masalah hutang ini. Berniat melunasi dengan sungguh-sungguh merupakan keharusan bagi yang berhutang. Yang ketiga adalah termasuk ini sunnah, mencatat hutang piutang itu. Tidak dipungkiri kebanyakan orang ini punya sifat khilaf. Kebanyakan kita punya sifat lalai, lupa membayar hutang. Karena dasari kelupaan itu, dan untuk mencegah tersebut, maka proses catat-mencatat ini sangat dianjurkan dan disunahkan sekali. Ini banyak Allah gambarkan dalam surah Al-Baqarah 282. Kemudian dianjurkan pula, meskipun ini juga sunnah, hadirnya dua orang saksi
ketika terjadi akad utang piutang itu, untuk mempertegas kebenaran transaksi utang piutang, Islam menganjurkan hadirnya 2 orang saksi. Yang kelima adalah melunasi tepat pada waktunya. Membayar hutang tepat pada waktunya merupakan satu keharusan. Seorang harus berjuang sekuat tenaga untuk melunasi atau membayar dana tepat pada waktunya atau yang telah ditentukan. Jangan sampai kita mengecewakan orang yang telah memberikan pinjaman kepada kita, yang telah meringankan urusan kita dengan cara kita tidak membayarnya atau sengaja tidak membayarnya, tapi kita balas dengan pengingkaran janji. Lebih-lebih kalau penangguhan tersebut sengaja kita rencanakan, dan sungguh ini merupakan satu kedzaliman terhadap diri sendiri dan orang lain. Yang keenam adalah melunasi utang sebelum harta warisan dibagi. Di antara kewajiban ahli waris terhadap harta yang ditinggalkan adalah melunasi utang si mayit. Makanya terkadang kita sering melihat ketika keluarga kita, saudara kita akan dibawa ke pemakaman, ada seorang yang mewakili sahibul musibah itu berbicara langsung di depan kita. Siapapun di antara kita, keluarga, mungkin tetangga yang barangkali si mayit pernah punya urusan utang piutang, silahkan untuk menghadap keluarganya atau ahli warisnya. Karena ketika si mayit itu pergi dari dunia ini, meninggal dunia dengan bawa hutang, pasti akan bermasalah. Sebagaimana sabda Rasulullah tadi. Jadi kewajiban ahli waris adalah membayar hutang si mayit. Dengan demikian keterangan dalam syariat Islam, sekiranya harta tersebut kurang, maka ahli waris tersebut, terutama keluarga, berkewajiban melunasinya. Kemudian yang ketujuh atau yang terakhir, menyedekahkan utang atas nama pemilik piutang. Tidak menutup kemungkinan dalam membayar hutang kita kehilangan langkah, kita kehilangan jejak. Bisa jadi karena memang pindah alamat, bisa jadi karena meninggal dunia. Bila ahli warisnya masih ada, kita mengetahui keberadaan mereka, maka kewajiban kita adalah menyegerakan uang pinjaman tersebut kepada mereka. Tapi bila benar-benar kita tidak mengetahui keberadaan mereka, bahkan ahli warisnya juga kita tidak mengetahui, maka kita serahkan uang tersebut untuk fisabilillah, atau kita sedekahkan atas nama pemilik piutang tersebut. Demikian masalah hadirin sidang salat Jumat ahibaillah rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari sifat-sifat utang ini. Bukan berarti kita tidak dibolehkan kecuali dalam keadaan darurat itu tadi. Demikian, mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat bagi kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.